Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Tutor mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, kali ini kami akan menyampaikan materi tentang pilar pendidikan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menjawab tantangan nasional di era digital. Adapun makna pilar dalam pendidikan yaitu fondasi kokoh untuk menyokong keberlangsungan pendidikan nasional yang kita laksanakan di Indonesia dengan konstruksi sistem pendidikan. Satu, pilar sebagai dasar atau fondasi. Dalam konteks teoritis, pilar berfungsi sebagai fondasi pemikiran. Ia menetapkan arah moral, filosofis dan kultural kemana proses pembelajaran diarahkan. Fungsi utamanya adalah memberi identitas bangsa dan arah tujuan hidup. Yang kedua, pilar sebagai tiang penguat. Dalam dimensi praktis adalah tiang penyangga yang menjaga sistem pendidikan di Indonesia agar tetap tegak kokoh saat dihantam disrupsi, termasuk transformasi teknologi global, dengan fungsi utamanya sebagai stabilisator operasional dan daya adaptasi global. Sedangkan trilogi kepemimpinan ala Ki Hajar Dewantara adalah merupakan semboyan legendaris yang menjadi ruh dan pilar utama dalam pendidikan karakter yang kita laksanakan di Indonesia. Adapun filosofi sistem Among dari Ki Hajar Dewantara tersebut, yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang bermakna ketika di depan memberi teladan, yakni menegaskan bahwa peran penting seorang guru itu sebagai model, role model etika, integritas, dan perilaku santun di ruang fisik maupun digital. Yang kedua, semboyannya adalah Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun karsa, dengan makna memposisikan seorang pendidik atau guru sebagai fasilitator yang berdiri sejajar dengan siswa, aktif menstimulus kolaborasi dan kreasi. Semboyan yang ketiga adalah Tutpuri Handayani, yang bermakna di belakang memberi dorongan. Ini memberikan dorongan serta ruang eksplorasi penuh kepada peserta didik, menjadi tugas guru untuk melatih kemandirian belajar secara merdeka. Terus relevansinya di era digital dari ketiga semboyan tadi adalah sangat penting, terutama di era pembelajaran berbasis kemampuan buatan atau artificial intelligence, dengan konsep sistem Among. Dari pilar pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi memberikan konsep berupa sistem Among sangat relevan untuk memanusiakan kembali interaksi pembelajaran. Prinsip Ki Hajar Dewantara tadi mengimbangi kecerdasan buatan atau AI dengan kecerdasan humanis, membimbing siswa agar menjadi navigator kritis atas arus informasi, bukan sekedar konsumen teknologi digital. Adapun tantangannya di era digital secara aspek pembelajaran, dari pembelajaran daring, tantangan dan isu aktualnya, di mana kita akan kehilangan sentuhan emosional atau asinkronus dan degradasi motivasi belajar karena terbatasnya ruang ketemu secara fisik. Dan dengan penerapan sistem Among Ki Hajar Dewantara, Ing Madya Mangun Karso, guru hadir aktif secara virtual, memicu diskusi yang interaktif di dalam ruang virtual. Di aspek pembelajaran literasi digital, tantangannya adalah tsunami hoax, bias informasi, dan rendahnya etika komunikasi netizen. Nah, ini diperlukan keluasan literasi, kedalaman literasi yang lebih lagi. Dengan penerapan sistem Among Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, guru memberi teladan dalam menyaring informasi dan menjaga adab saat berinternet di ruang digital. Dalam aspek pembelajaran karakter siswa, tantangan yang kita hadapi adalah
individualisme yang ekstrim, adiksi gawai, dan berkurangnya empati sosial. Dengan penerapan sistem Among Ki Hajar Dewantara, yakni Tutpuri Handayani, membimbing kemandirian belajar siswa dengan kontrol moral secara reflektif. Ki Hajar Dewantara menyampaikan semboyannya tadi dengan dasar untuk pendidikan yang memerdekakan, ya, sebagai perwujudan dari pendirian Taman Siswa, yakni perlawanan kultural terhadap kolonialisme. Konsep utamanya adalah merdeka belajar secara lahir dan batin. Dalam konteks modern, merdeka bukan berarti bebas tanpa arah, melainkan mencetak anak didik yang cakap mengatur dirinya sendiri secara mandiri tanpa bergantung pada perintah orang lain, namun tetap menghormati tata tertib sosial masyarakatnya. Jawaban atas krisis nasional yang kita hadapi, yang pertama, mengatasi krisis karakter bangsa dengan melalui keteladanan hidup nyata dari para pendidik. Di sini artinya guru tetap memegang kendali utama sebagai tokoh sentral atau sebagai role model bagi siswa. Kemudian aplikasinya dengan mengintegrasikan proyek profil pelajar Pancasila di sekolah. Yang kedua, memangkas kesenjangan mutu, adanya keterbatasan infrastruktur di daerah 3T, menuntut kemandirian belajar tinggi. Semangat Tutpuri Handayani mendorong terciptanya ekosistem belajar secara mandiri yang adaptif dengan kearifan lokal daerah. Aplikasinya melalui pemanfaatan materi lokal, terintegrasi teknologi tepat guna. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara relevansinya di era digital. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.